pagi adik-adik sekalian. Nah, berikut akan saya jelaskan ya dalam salah satu mata kuliah akuntansi, yaitu pada akuntansi manufaktur ya, atau akuntansi biaya manufaktur ya. Nah, ya. Nah, topik yang saya sampaikan pada hari ini adalah marilah kita mengenal jenis-jenis biaya pada usaha manufaktur ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa yang disebut dengan biaya ya. Jadi biaya ini adalah pengorbanan. Pengorbanan dalam satuan mata uang yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi saya ulangi. Jadi biaya ini adalah kata yang kita gunakan untuk mewakili sejumlah mata uang yang dikorbankan oleh perusahaan untuk membeli barang atau jasa dalam kaitannya dalam mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi itu adalah definisi dari biaya. Ya. Nah, kemudian definisi dari usaha manufaktur adalah pengolahan bahan mentah menjadi bahan atau menjadi barang yang sangat berbeda dari bahan mentahnya tersebut. Ya. Jadi yang namanya usaha manufaktur adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh siapa? Oleh eh, wirausaha ya untuk mengubah bahan baku langsung yang menghasilkan barang lain yang jauh berbeda dari bahan aslinya gitu ya. Itu namanya usaha manufaktur. Nah, tentu saja usaha manufaktur ini tidak hanya dengan menggunakan bahan baku langsung aja atau bahan mentah aja, tetapi juga menggunakan tenaga kerja manusia dan juga menggunakan hal-hal lainnya juga. Ya, gitu. Jadi yang jelas pada intinya yang namanya usaha manufaktur adalah usaha mengubah bahan-bahan langsung, bahan-bahan mentah menjadi barang jadi lain yang sangat berbeda dari bahan mentahnya tersebut. Ya, jadi misalnya kalau kita bikin makanan ya, kita punya bahan-bahan seperti kentang, mungkin seperti kacang, kita punya selada, kita punya kecambah dan semacamnya seperti itu, kita bisa ubah, kita olah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi makanan yang namanya gado-gado ya. Jadi gado-gado ini berbeda dari bahan-bahan mentah pendukungnya. Nah, itu namanya proses yang demikian namanya adalah manufaktur ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah salah satu contoh di mana usaha manufaktur atau proses manufaktur di sini mengubah apel ya, jadi apel mentah ya, apel yang kita petik dari kebun apel berubah menjadi minuman apple juice ya. Nah, ini yang dinamakan usaha manufaktur ya. Jadi usaha manufaktur di sini terjadi proses pengubahan dari apel itu, apel yang masih mentah, masih dari kebun menjadi berbentuk apple juice ya. Nah, di antara kedua posisi benda tersebut tentu saja bukan simsalabim ya, bukan sulap ya, tetapi ada satu proses yang dilakukan eh, oleh manusia untuk mengubah ya si apple itu dari kebunnya menjadi minuman apple juice dalam satu tempat yang dinamakan pabrik atau tempat pengolahan atau dapur ya, seperti itu ya, dapur pengolahan ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke istilah yang lebih teknis. Nah, kemudian muncullah yang namanya biaya-biaya manufaktur. Ya, jadi para ilmuwan, akuntan dan sebagainya telah mengklasifikasi biaya-biaya apa yang muncul atau yang timbul atau keluar dalam suatu pabrik atau usaha manufaktur. Ya, jadi komponen-komponen biaya manufaktur ini adalah yang pertama tentu saja ada bahan baku langsungnya, itu yang pertama ya.
Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja manusianya. Nah, yang ketiga adalah biaya-biaya di luar bahan baku langsung dan tenaga manusia langsung tersebut, yaitu yang dinamakan biaya overhead pabrik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian akan kita kupas satu persatu masing-masing komponen biaya tersebut ya. Jadi secara garis besar ada tiga aja ya, tapi nanti breakdown-nya bisa agak banyak ya, khususnya yang nomor tiga. Jadi yang nomor satu adalah adalah bahan baku langsung yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja langsung yang digunakan. Kemudian yang ketiga di luar nomor satu dan dua ya, yaitu adalah BOP atau biaya overhead pabrik ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kupas lebih detail apa yang dimaksud dengan biaya bahan baku langsung. Ya, jadi biaya bahan baku langsung adalah eh, pengorbanan ya, pengorbanan dalam satuan mata uang ya, pengorbanan dalam satuan mata uang yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku langsungnya ya dalam pembuatan suatu produk ya atau suatu barang. Nah, sebagai contoh, pabriknya itu memproduksi sebuah mobil atau mobil ya, maka tentu saja pabrik tersebut harus membeli bahan baku langsung, misalnya dia harus membeli misalnya mesinnya, dia harus atau merakit mesinnya, dia harus membeli karet rodanya, dia harus membeli rantai, dia harus membeli kaca, dia harus membeli seperangkat besi-besi tertentu, aluminium, karet, dan komponen elektronik dan sebagainya. Ya, jadi komponen-komponen pendukung ini akan diubah menjadi bentuk yang sangat berbeda, yaitu mobil itu tadi ya, dengan bantuan tenaga kerja manusia juga, ya gitu. Nah, jadi artinya bahan baku langsung tersebut itu akan tampak ya. Biasanya 99,9% akan tampak atau terlihat pada barang jadi yang dihasilkan tersebut. Nah, sebagai contoh di sini misalnya mobil ya. Jadi kalau mobil itu kita preteli sampai bagian yang terkecil, maka akan kelihatan bahan-bahan langsungnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitan dengan tenaga kerja manusia. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kalau meskipun bahannya lengkap, bahan-bahan langsungnya lengkap, tetapi kalau nggak ada tenaga kerja manusia, ya siapa yang akan mengerjakan ya, siapa yang akan mengolah, dan bagaimana kepintaran dari manusia ini bisa mengubah bahan-bahan mentah tersebut menjadi barang lain yang jauh berbeda ya gitu. Nah, tentu saja manusia yang bekerja tersebut itu dibayar ya dengan uang ya gitu ya. Nah, berarti di sini tenaga kerja langsung adalah eh, pengorbanan dalam bentuk rupiah yang dilakukan perusahaan ya sebagai imbal jasa dan resiko atas tenaga kerja manusia yang langsung terlibat dalam proses produksi tersebut. Ya, jadi yang langsung terlibat dalam proses produksi tersebut adalah biaya overhead pabrik ya. Nah, jadi andai kata biaya-biaya yang terjadi di dalam ruang produksi tersebut tidak bisa masuk pada klasifikasi bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, maka masukin aja pada yang namanya BOP. Ya, jadi BOP atau biaya overhead pabrik, ya kalau kita lihat dari namanya overhead itu berarti melingkupi semua ya, melingkupi semua ruang pabrik itu. Ya, jadi biaya-biaya nggak bisa kita klasifikasi sebagai bahan baku langsung atau bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung, maka masukin aja ke dalam BOP. Nah, biasanya biaya overhead pabriknya adalah biaya-biaya pabrik yang berhubungan sama kebersihan, keamanan, kemudian juga misalnya penerangan, komunikasi, pengawasan, penyusutan, asuransi, ya termasuk tenaga kerja tidak langsung dan bahan-bahan tidak langsung. Ya, nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi BOP ini adalah biaya-biaya yang eh, apa berhubungan sama pengawasan, kebersihan, kemudian keamanan dalam ruang pabrik tersebut ya misalnya seperti itu ya.
Jadi misalnya kayak biaya-biaya listrik, biaya penerangan, komunikasi, air, gas, pengawasan, termasuk biaya penyusutan, asuransi juga itu masuk pada klasifikasi biaya overhead pabrik, ya. Dan tentunya komponen biaya overhead pabrik ini yang paling banyak ya dibandingkan kayak bahan baku, bahan mentah dan tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau bahan mentah dan tenaga kerja langsung itu komponennya itu nggak sampai banyak, tapi kalau BOP ini itemnya bisa banyak ya gitu. Ya, jadi unik ya BOP ini. Apalagi kalau pabriknya itu kapital intensif ya. Jadi misalnya robotik atau teknologi maju, maka akan sangat banyak sekali jenis-jenis atau item-item biaya overhead pabriknya ya seperti itu. Nah, contoh dari biaya overhead pabrik adalah biaya bahan tidak langsung, dan tenaga kerja nggak langsung. Ya, jadi bahan tidak langsung ini misalnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perawatan mesin pabrik misalnya ya. Jadi misalnya mesin pabrik itu kan pasti butuh perawatan, pasti butuh pelumas dan juga penggantian-penggantian operasional, nah gitu. Tapi kan pelumas dan perawatan mesin itu kan tidak terlihat pada produk jadinya gitu ya. Nah, jadi misalnya usaha kuliner gitu ya. Jadi kayak ovennya, kompornya, mesinnya itu kan perlu ada perawatan ya. Perlu ada bahan-bahan perawatan juga yang diperlukan. Tapi kan tidak sampai masuk ke hasil kulinerannya gitu ya. Nah, itu namanya dalam ya bahan tidak langsung gitu. Kemudian tenaga kerja nggak langsung, ya kurang lebihnya bersama dengan bahan nggak langsung. Jadi tenaga kerja yang nggak langsung terlibat pada pembuatan, misalnya kalau kuliner itu ya makanan tersebut ya. Nah, tapi dia berperan serta di dalam dapur atau pabrik tersebut ya. Misalnya apa? Misalnya kebersihannya, pengawasannya, kemudian juga mungkin inspeksinya, keamanannya gitu ya. Ya bayangkan ya seandainya misalnya ada dapur atau pabrik ya yang nggak ada pengawasan misalnya, atau pabrik aja yang nggak ada pengawasan ya, kemudian juga nggak ada keamanan yang bagus ya, jadi pasti pekerja-pekerjanya akan dipenuhi perasaan khawatir ya. Nah, kemudian juga nggak ada konsultan, nggak ada analis ya untuk pabrik, maka tentu saja pabriknya mungkin bisa biayanya bisa melenceng ke sana kemari ya. Kemudian juga kalau pabriknya itu nggak ada mandornya, nggak ada pengawasnya gitu ya. Nah, jadi nah gimana? Nah, meskipun mandor itu tidak langsung, pengawas itu nggak langsung, mandor pengawas ini nggak langsung mengerjakan barang tersebut, tapi kan dia diperlukan ya seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan kebersihan, keamanan, kemudian medis ya dalam ruang pabrik tersebut ya itu juga termasuk pada BOP ya seperti itu. Nah, dalam gambar ini semoga bisa lebih menjelaskan kepada adik-adik sekalian ya perbedaan antara bahan langsung dan bahan tidak langsung ya. Jadi kalau bahan langsung ya bahan tersebut 99% itu kelihatan pada produk jadi yang dihasilkan kalau produk jadi tersebut dipreteli ya. Jadi misalnya benang pada pembuatan pakaian ya. Kemudian juga produk-produk kayu ya, furniture yang memakai bahan baku kayu itu akan kelihatan. Kemudian juga makanan-makanan yang kita makan itu bahan baku langsungnya itu langsung kita bisa rasakan dan bisa kita lihat gitu ya. Nah, beda dengan bahan baku nggak langsung yang mungkin untuk perawatan mesin-mesin pembuatan makanan tersebut ya. Nah, itu nggak langsung kita bisa lihat ya. Jadi misalnya pemantik api, ya kita tidak akan merasakan ya rasa pemantik api ketika kita makan makanan tersebut ya. Dan juga yang lain ya misalnya jahit ya, mesin jahitnya kan butuh pelumas ya itu nggak mungkin ya pakaian yang kita pakai ini masih bau pelumasnya mesin jahit ya seperti itu. Tapi kan bahan-bahan tidak langsung tersebut tetap dibutuhkan ya untuk mesin pembuatan tersebut supaya mesin tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Kira-kira seperti itu ya bedanya ya. Moga-moga bisa dipahami. Kemudian bahan langsung dan tenaga kerja langsung ya.
Nah, jadi tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses pembuatan barang tersebut ya. Jadi misalnya ada mekanik atau ada tukang kayu atau pekerja pekerja konveksi, pekerja kain ya atau pengrajin dan sebagainya itu kan secara kasat mata kita bisa lihat mereka ya mengerjakan sesuatu tersebut ya dan itu ujung tombak dari proses produksi tersebut ya. Jadi sebelum disediakan eh, pekerja nggak langsung maka pekerja langsungnya harus ada dulu ya gitu ya. Jadi mereka harus ada dulu ya. Seperti itu ya. Jadi semoga gambar ini bisa membantu menjelaskan perbedaan antara bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ya. Nah, dalam akuntansi manufaktur ya eh, rupiah yang keluar dengan menyediakan bahan baku langsung itu menjadi biaya bahan baku langsung dan rupiah yang kita korbankan untuk mengundang atau mempekerjakan tenaga kerja langsung, maka itu dinamakan biaya tenaga kerja langsung. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga kerja tidak langsung? Seperti yang sudah dikatakan tadi, tenaga kerja tidak langsung pabrik berkaitan dengan support dalam hal keamanan, kebersihan, keamanan, kebersihan, pengawasan biasanya ya, seperti itu ya. Nah, misalnya keamanan yaitu misalnya satpam, kemudian kebersihan misalnya outsourcing dari pihak tertentu menjaga kebersihan ruang pabrik. Karena kalau pabriknya terlalu kotor, ya juga selain tidak enak dipandang juga beresiko ya, beresiko terpeleset, beresiko kecelakaan kerja, gitu ya. Misalnya seperti begitu. Kemudian juga ada pekerjaan inspeksi atau pengawasan atau mungkin analis keuangan ya. Nah, di situ juga diperlukan ya. Nah, meskipun tidak langsung dia terlibat dalam pembuatan barang jadi tersebut ya. Jadi semoga adik-adik bisa ngerti ya. Jadi biaya tenaga kerja nggak langsung ini adalah rupiah yang dikeluarkan untuk menyupport ya aktivitas produksi dalam pabrik agar berjalan dengan lancar, aman dan nyaman ya seperti itu. Jadi ya harus ada ya. Oke ya, khususnya untuk pabrik-pabrik yang menengah atas atau pabrik-pabrik yang sudah profesional ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelum masuk ke bagian ini, saya akan mereview sebentar. Nah, berarti untuk yang biaya manufaktur atau biaya produksi itu ada tiga yang utama ya. Jadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya. Ya, jadi saya ulangi untuk biaya produksi ada tiga yang utama, seperti yang tertulis pada bagian sebelah kiri, yaitu bahan baku langsung atau kadang kita singkat BBL ya. Kemudian tenaga manusia langsung atau BTKL, tenaga kerja langsung. Dan yang di luar itu adalah BOP atau biaya overhead pabrik ya gitu. Nah, selain biaya produksi itu juga ada biaya non produksi atau nama lainnya adalah biaya komersial. Nah, untuk biaya komersial ini, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa itu ada. Ya, jadi nggak hanya di manufaktur aja, tapi di tiga jenis, di dua jenis yang lain juga ada. Nah, apa itu biaya komersial? Ya, mungkin adik-adik sudah pernah tahu ya sebelumnya di perusahaan jasa atau dagang, yaitu biaya pemasaran dan biaya kantor. Ya, seperti itu ya. Nah, ya, biaya kantor ini juga dinamakan biaya administrasi ya termasuk biaya pengurusan administrasi ya macam-macam ya. Ya, bisa keuangan, bisa perpajakan, bisa hukum ya, legalitas dan sebagainya seperti itu. Oke ya. Nah, kita akan membahas definisi dari biaya pemasaran. Ya, jadi biaya pemasaran adalah rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk ketersediaan ketersediaan order ya. Jadi order atau ada yang beli gitu ya, ada yang beli. Jadi bagaimana perusahaan bisa berjalan langgeng kalau produknya, barangnya nggak ada yang beli. Nah ini ya, nggak ada yang mau menukarkan uangnya dengan barang kita ya gitu ya. Maka kan susah ya untuk bisa bertahan lama ya. Nah jadi mereka yang mencari pelanggan, mereka yang mencari order, mereka yang mencari pembeli ya dalam tanda kutip mencari ya. Ya itu adalah
harus kita bayar. Dan rupiah yang dikorbankan untuk itu, ya, mencari dan mempertahankan itu adalah namanya adalah biaya pemasaran, ya, seperti itu. Nah, jadi contoh biaya pemasaran misalnya iklan, ya, misalnya iklan di koran, sosial media, di televisi, jadi misalnya di YouTube, Facebook, ya, seperti itu, ya. Dan juga misalnya apa, membagikan sampel gratis, ya, itu juga termasuk biaya pemasaran. Kemudian juga memberi uang kepada SPG, ya, atau wiraniaga, untuk dia menawarkan dan mempromosikan produk kita, itu juga biaya pemasaran, ya. Kemudian juga pameran, ikut pameran, ya, duit yang dikeluarkan adalah biaya pemasaran. Kemudian menggaji manajer pemasarannya, itu adalah duitnya adalah dimasukkan sebagai biaya pemasaran, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, sebenarnya urutan ini bisa berubah, ya, bisa pemasaran di atas atau admin di nomor dua atau sebaliknya, nggak masalah. Yang penting masukkan di biaya operasional, ya, ini, ya, atau biaya komersil, ya. Nah, eh, yang kedua adalah biaya administrasi atau biaya umum atau biaya kantor, ya. Terserah istilah ini bisa beda-beda, tapi saya lebih condong pakai kata biaya kantor, ya, atau biaya admin, ya, gitu, ya. Nah, jadi biaya kantor atau biaya admin ini adalah rupiah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan demi terjamin ketersediaannya apa, proses keuangan, administrasi, dan legalitas. Ya, oke, ya. Jadi keuangan, perpajakan, legalitas ini keberadaan mereka dan pekerjaan mereka nggak bisa dicampurkan jadi satu dengan pabrik, nggak bisa, ya, karena nantinya jadi kacau, ya. Jadi kalau pabrik ya punya ruang sendiri, kalau bagian admin atau kantor ya punya ruang sendiri, ya, nggak bisa dicampur, ya. Nah, atau meskipun depannya kecil pun ini juga jangan dicampur, ya, seperti itu. Nah, biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas dari administrasi, keuangan, perpajakan, legalitas, surat menyurat, dan sejenisnya seperti itu masuk atau diklasifikasi dengan nama biaya kantor atau biaya admin, ya, gitu. Dan seperti yang telah kita tebak sebelumnya, semua biaya-biaya tadi, ya, ini, ya, yang semua biaya ada di layar ini itu masuk pada laporan laba rugi perusahaan, ya. Nah, ya, jadi itu masuk pada laporan laba rugi atau income statement. Ya, jadi income statement atau laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur yang membedakan dengan perusahaan apa, jasa dan dagang. Kalau perusahaan manufaktur dia punya namanya biaya produksi, ya, dia punya biaya produksi. Yaitu biaya produksi itu yaitu tadi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga manusia langsung, dan BOP, ya. Nah, kemudian tidak berhenti sampai situ. Jadi biaya produksi yang kemudian turun menjadi harga pokok produksi dan harga pokok penjualan itu nanti juga akan digabung dengan biaya komersil, ya, atau biaya non produksi, ya, seperti itu. Oke, saya rasa untuk bagian ini tentang jenis-jenis biaya produksi ini moga-moga cukup jelas, ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung di komen atau WA ke saya, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Ya.